Xiao Yu. Patuhi aturan dan jaga disiplin. Tuan Qin. Silakan. Dengan hormat mengantar tabib ilahi Qin pergi. Dewa wabah ini akhirnya pergi. Tabib ilahi Qin, apakah Anda yakin tidak akan mempertimbangkan kembali? Tetua Yu. Selama Anda kembali ke keluarga Yue bersama saya hari ini, saya akan menjamin bahwa mulai sekarang, pakaian bagus dan makanan mewah, kemuliaan dan kekayaan. Tetua Yue, aku menghargai tawaran baikmu, tapi aku benar-benar tidak punya niat untuk kembali ke keluarga Yue bersamamu. Karena itu masalahnya, maka saya, orang tua ini, akan mengantar tabib ilahi Qin. Ini adalah penjara pulau kelas dunia. Penjara pulau. Saya telah menyiapkan sebuah kapal pesiar untuk mengantar tabib ilahi Qin. Tabib ilahi Qin, tempat ini adalah hotel terbaik di seluruh kota Jian. Yue Yue. Yue Yue. Yue Yue. Qin Yang. Apakah itu kau? Jangan bicara. Qin Yang. Gaun pengantinku ini. Apakah terlihat bagus? Yue Yue. Itu kau. Qin Yang. Kau berani sekali. 3 tahun lalu, kau. Hari ini kau kabur dari penjara, melukai calon kakak iparmu. Dasar binatang. Ayo, patahkan kaki si binatang ini, dan lemparkan dia kembali ke penjara. Siapa kau? Aku adalah pelayan keluarga Qin. Kau memukul orang-orangku. Kau memukul wajah keluarga Qin. Aku membenci. Berapa nilai keluarga Qin? Lumpuhkan dia. Tetua Yue. Tabib ilahi Qin. Qin Yang, kau masih berpikir kau adalah tuan muda kedua keluarga Qin. Kau seorang kriminal. Kau hanyalah anjing liar. Hewan itu Qin Shenhe. Dia masih hidup kan? Qin Yang, kau hanyalah anak angkat keluarga Qin. Tanpa keluarga Qin, kau bukan apa-apa. Dasar sampah. Kembali dan beritahu Qin Shenhe. Aku, Qin Yang, telah kembali. Tuan Tua Yue, tolong bantu aku. Jaga Yue Yue. Beberapa hutang. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Tabib ilahi Qin, apakah Anda membutuhkan saya untuk menyiapkan seluruh kankil untuk Anda? Selama Anda memberi perintah, 3 hari, tidak 1 hari. Saya akan membuat keluarga Qin menghilang dari kota Jian. Tidak perlu. Balas dendamku sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Aku ingin keluarga Qin membayar darah dengan darah. Terima kasih semuanya. Nyonya Qin. Karena meluangkan waktu dari jadwal sibuk kalian untuk menghadiri pernikahan putraku. Ibu. Halo, Tuan Muda Kia. Tuan Muda Kia, di mana pengantin wanitanya? Mengapa kita tidak melihat pengantin wanitanya? Pelacur itu, menikah dengan keluarga Ken kami, adalah keberuntungannya yang terkumpul selama 8 kehidupan. Hari ini dia malah kabur. Ibu, tolong jangan marah lagi. Aku sudah mengirim pelayan Wang untuk menangkap mereka. Jangan bicara tentang hal-hal yang tidak menyenangkan ini. Tuan Muda Kia, izinkan aku bersulang untukmu. Tuan Muda Kia, semoga pernikahan barumu bahagia. Semoga Tuan Muda Qin bahagia dengan pernikahan barunya. Semoga Tuan Muda Qin bahagia dengan pernikahan barunya. Saudaraku, semoga kamu baik-baik saja. Dasar binatang, kau masih berani kembali. Pergi dari sini. Hewan. Dulu, keluarga Qin terjebak dalam krisis bisnis. Aku putus sekolah dan pulang, hampir sendirian. Aku membawa keluarga Qin dari ambang kebangkrutan ke puncak kemakmurannya, kokoh bertempat di kota Jian, sebagai keluarga teratas. Sekarang kamu mengutukku. Seekor hewan. 3 tahun lalu, Qin Shenhe menelponku, menyuruhku datang secepat mungkin ke Hotel Huatian. Dia bilang dia membuat kesalahan kecil di sana, dan memintaku untuk menanggung kesalahan untuknya. Dia adalah tuan muda tertua keluarga Qin. Dia tidak bisa kehilangan muka, aku tahu itu. Aku memperlakukannya sebagai saudaraku. Aku pergi. Tapi ketika aku mendorong membuka pintu kamar hotel, terbaring di ranjang dingin itu, adalah persis orang yang bersamanya. Gadis muda yang polos dan menyedihkan. Dan berdiri di belakangku, adalah satu persatu petugas polisi bersenjata lengkap. Omong kosong, jelas. Itu kau 3 tahun lalu, yang melakukan banyak kejahatan. Dan kakak laki-lakimu dengan benar membawamu ke pengadilan. Keluarga Qin membesarkanmu selama lebih dari 20 tahun. Tapi sekarang mereka telah membesarkan bajingan sepertimu. Ibu, kau istirahat dulu. Serahkan ini padaku. Qin Yang,
Aku tahu bahwa selama 3 tahun terakhir, kau membenci apa yang kulakukan. Tapi sebagai kakakmu, aku tidak tega melihat adikku jatuh ke dalam kemerosotan. Apa salahnya itu? Itulah mengapa aku hanya bisa membawamu ke pengadilan. Qin Yang, tidak menyangka ini kan? Aku akan menikahi wanita yang paling kau cintai, Ju Yue. Nanti di ranjang, aku akan bersenang-senang. Tuan muda, berita buruk. Nona Chu, dia melompat dari gedung. Apel, pelacur itu benar-benar berani melompat. Aku tidak peduli bahwa dia kembali padaku. Bahkan jika dia terbaring, pernikahan hari ini harus tetap berlangsung. Tuan muda, ada apa lagi sekarang? Apakah dia jatuh sampai mati? Bahkan jika dia sudah mati, seret mayatnya ke sini. Setelah pernikahan selesai, seret dia keluar dan berikan dia kepada anjing-anjing. Tepat sekali, tepat sekali. Qin Yang, Rat Bias, melukai Nona Chu. Qin Yang, ini tidak mungkin. Qin Yang ini, dia binatang. Dia baru saja keluar dari penjara dan sudah ingin memperkosa calon kakak iparnya. Nona Chu dipaksa melompat dari gedung dan bunuh diri. Qin Yang, kau benar-benar tidak bisa mengubah sifatmu. Aku tidak menyangka kau baru saja keluar dan sudah mengincar istri kakakmu. Tuan muda, saya ingin membawa Nona kembali. Tapi binatang ini bahkan tidak mengampuni tubuh Nona. Dia bahkan mencari orang untuk memukuli saya. Qin Yang ini benar-benar binatang buas. Berani-beraninya melakukan hal seperti ini. Kasihan Tuan muda Kia, terjebak dengan saudara seperti itu. Qin Yang, saya awalnya berpikir bahwa setelah 3 tahun di penjara, kamu akan bisa berubah menjadi lebih baik. Saya tidak menyangka kamu, binatang ini, begitu tidak bertobat. Baru saja keluar dari penjara, kamu sudah mengincar dengan mata jahatmu istri kakakmu, penjaga. Kejahatan Qin Yang sangat keji, dan dia tidak bertobat. Hari ini, saya akan, dalam kapasitas saya sebagai pewaris keluarga Qin, menegakkan hukum keluarga Qin. Patahkan semua anggota tubuhnya untukku, lalu lemparkan dia kembali ke penjara. Qin San He, sepertinya kamu masih tidak mengakui kesalahan. Jika kamu bergerak lagi, kamu akan kehilangan nyawamu. Qin Yang, apa yang ingin kamu lakukan? Aku kakakmu. Saya melakukan ini, semua demi kebaikanmu sendiri. Bagus untukku. Qin San He, berhentilah berpura-pura menjadi orang suci. Penjaga-penjaga, seret orang gila ini pergi untukku. Pergi. 3 tahun lalu, kamu melukai seorang gadis muda dan menyebabkan aku di penjara. Hari ini, kamu memaksa Yue Yue melompat dari gedung. Aku akan membuatmu membayar hutang darah dengan darah. Hello. Keterampilanmu cukup bagus. Maafkan orang lain jika memungkinkan. Hari ini. Ye Lian Chen. Kau sudah cukup melampiaskan amarahmu. Tahu kapan harus berhenti. Siapa kamu? Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Ye Lian Cheng. Saya dari keluarga Ye. Tuan muda Ye, selamatkan saya. Dia ingin membunuh saya. Tuan muda keluarga Ye. Kau adalah putra angkat keluarga Qin. Qin Yang kan? Kau di penjara 3 tahun lalu karena seorang gadis muda. Sekarang setelah kau keluar, kau membuat keributan di pernikahan kakakmu lagi. Tidakkah kau bertindak terlalu jauh, Rakyat? 3 tahun lalu, aku sama sekali tidak. Gadis kecil itu, Qin San He, hewan itu yang melakukannya. Vital. Kau, Tuan muda Ye. Dia adalah seorang seniman bela diri kuno. Aku tidak tahu bagaimana kau mempelajari seni bela diri kuno di penjara. Tapi ini tidak berarti bahwa setelah kau keluar, kau bisa bertindak tanpa batas. Putri muda Qin San He. Yue Yue dipaksa melompat dari gedung. Siapa yang bertindak tanpa kendali? Omong kosong. Hei Lom, hanya karena kau tahu sedikit seni bela diri kuno, bukan berarti kau bisa berkeliling melakukan perbuatan jahat. Apa kau benar-benar berpikir tidak ada yang bisa menanganimu? Benarkah? Qin Yang, apakah itu kamu? Saya juga seorang seniman bela diri kuno. Mari kita lihat setelah 3 tahun ini, bagaimana keterampilan seni bela diri kuno sebenarnya. Nah, yang kamu tahu hanyalah bersembunyi. Begitukah? Ini adalah kitab abadi medis. Jarum penyegel titik akupuntur. Siapa sebenarnya kamu? Siapa aku tidak penting. Hari ini aku di sini untuk mencari Qin San He, untuk membalas dendam. Aku tidak ingin melukai orang yang tidak bersalah. Jika ada orang lain yang mencoba menghentikanku, maka jangan salahkan aku. Ada apa ini? Dia tahu teknik kitab abadi medis. Saya bukan tandingannya. Kitab abadi medis. Mungkinkah dia? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Jangan bahkan menyebutkan dari mana dia mempelajari teknik-teknik itu. Tapi, dia jelas bukan keturunan abadi medis. Abadi medis sudah meninggal selama 10 tahun. Di dunia ini, mereka yang tahu kitab abadi medis hanya bisa orang-orang dari sekt itu. Tuan muda Ye, selamatkan saya. Dia akan membunuh saya. Pukulan ini adalah untuk memaksa Yue Yue melompat dari gedung. Tendangan ini
adalah untuk menjebakku 3 tahun lalu. Mulai saat ini, aku memberimu waktu 1 hari untuk mengakui kejahatan dari 3 tahun lalu. Jika tidak, aku akan bertindak atas nama surga dan secara pribadi mengambil tindakan dan menghancurkanmu, kau binatang. Rumah sakit. Melompat dari gedung. Beberapa cedera organ dalam. Sayang sekali. Direktur Lee. Nona muda ini. Di masa depan, saya khawatir hanya akan berada dalam keadaan vegetatif. Direktur Lee, apakah Anda benar-benar tidak punya cara lain? Tidak ada cara. Tuan Tuayu, saya tahu kekuatan Anda sangat besar. Tapi mengenai Nona Chu ini, mohon maafkan keterus-terangan saya. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia hanya bertahan hidup dengan selutas benang. Agar dia bangun, hampir tidak mungkin. Sayang sekali, sayang sekali. Saya terlalu sedikit memperhatikan kota Jian. Jika saya bisa menyelamatkan gadis ini lebih awal, maka keluarga Yue kami bisa menjalin hubungan dengan tabib Ilahi Qin. Tabib Ilahi Qin, bisakah Anda mengobatinya? Bingung, apa yang kamu lakukan? Tuan Tuayu, tolong minta mereka yang tidak relevan untuk pergi. Saya tidak relevan. Saya direktur rumah sakit pertama kota Jian. Pasien ini sudah dalam keadaan vegetatif. Anda menusukkan jarum padanya. Ini benar-benar omong kosong. Direktur Lee, mohon kemari sebentar. Direktur Lee, Tapi, Nona Chu adalah kekasih tabib Ilahi Qin. Tabib Ilahi Qin tentu tidak akan menyakiti Nona Chu. Lagi pula, Anda tidak punya cara. Mengapa tidak biarkan tabib Ilahi Qin mencoba? saya, orang tua ini, ingin melihat keterampilan apa yang dimiliki anak ini. Ini adalah jarum emas pengedar jiwa. Di dunia ini, hanya tabib abadi dan murid tertuanya yang bisa menggunakannya. Mungkinkah? Apel, ini tidak mungkin. Qin Yang. Tidak mungkin, tidak mungkin. Bagaimana tepatnya Anda melakukannya? Ini adalah keajaiban medis. Siapa sebenarnya Anda? Direktur Lee, tolong ikut aku sebentar. Tabib Ilahi Qin, apakah Anda benar-benar menyembuhkan Nona Chu? Tuan Tuayu, meskipun aku memiliki beberapa keterampilan medis, kondisi Yue bukanlah penyakit. Itu karena melompat dari gedung. Banyak organnya telah mengalami kerusakan. Aku masih membutuhkan beberapa ramuan obat. Tabib Ilahi Qin, jika Anda percaya padaku, berikan daftarmu padaku. Bahkan jika keluarga Yue kami bangkrut, kami akan membelikannya untuk Anda. Kalau begitu aku akan merepotkan Tuan Tuayu. Aku akan memberimu daftarnya nanti. Tuan Tuayu, aku masih membutuhkan bantuanmu untuk menjaga Yue, karena aku masih memiliki beberapa hal yang belum selesai. Tabib Ilahi Qin, mohon tenang saja. Selama keluarga Yue kami bisa berguna, bahkan jika kami mengerahkan kekuatan seluruh klan, kami akan memenuhi kebutuhan Anda. Tuan Tuayu, kebaikan dari keluarga Yuimu ini, aku Qin telah mencatatnya. Jika kamu membutuhkanku di masa depan, tolong katakan saja. Aku Qin tidak akan menolak. Tabib Ilahi Qin, Anda berlebihan. Kalau begitu, orang tua ini akan pergi menyiapkan ramuan obatnya sekarang. Qin Yang. Yue, Ini adalah Chu Yue, kamar rumah sakit si brengsek itu. kamu adalah kakek Chu Yue. Apa yang terjadi pada Chu Yue? Tuan Tua Chu, kondisi Yue saat ini stabil, tapi bagaimanapun, itu karena melompat dari gedung. Jadi beberapa organ seperti organ dalamnya telah mengalami kerusakan signifikan. Tidak mampu berhasil. Lebih dari mampu gagal. Benar-benar sampah. Tuan Tua Chu, Siapa Anda? aku Qin Yang. Tuan Tua Chu, bukankah kata-katamu barusan sedikit berlebihan? Anda Kim Yan. Pemerkosa dari keluarga Kim itu. Aku benar-benar tidak menyangka. Chu Yu, sampah ini, benar-benar akan bergaul dengan sampah sepertimu. Tuan Tua Chu, aku bukan pemerkosa. Apalagi, Yue saat ini terluka parah. Tidak peduli Anda siapa. Menyingkirlah dari jalanku. Jangan bilang dia terluka parah. Semakin terluka, semakin baik. Tuan Tua Chu, apa maksudmu dengan itu? Chu Yu, sampah ini. Keluarga Chu kami akhirnya berhasil membuatnya menikah dengan keluarga Kim. Beraninya dia melompat dari gedung. Lebih baik ada Anda di sini. Beritahu Chu Yu saat dia bangun. Dia bukan lagi anggota keluarga Chu-ku. Suruh dia pergi, semakin jauh semakin baik. Tidak bisa menikah dengan keluarga lain. Membawa keuntungan bagi keluarga kami. Orang tidak berguna. Saya tidak akan makan. Qin Yang, saya pasti akan menangkapmu. Shanhai masih marah. Tuan Muda Ye, kau akhirnya di sini. Shen He,
Dia, Bibi. Aku sudah tahu semua ini. Shanhai. Jangan khawatir. Pria itu Qin yang pasti akan mencarimu. Tapi aku sudah mengatur para ahli untuk melindungimu. Selama pelaku itu berani muncul, aku akan memastikan dia tidak memiliki mayat yang utuh. Ibu, ada sesuatu yang perlu saya ceritakan kepada Anda. Sebenarnya, 3 tahun lalu, Qin yang masuk penjara sebagai kambing hitam. Itu sama sekali bukan untuk kejahatan saya. Tapi Pilahi Qin, ada bahan yang disebut mutiara Tianyuan, bahan obat yang berharga. Kami menggantinya dengan yang sedikit lebih rendah kualitasnya. Lihat. Mutiara Tianyuan benar-benar mustahil ditemukan di kota Jiam. Tidak, mutiara Tianyuan kualitas tertinggi, terbaik, ada di keluarga Chu. Tapi keluarga Chu tidak mau menjualnya. Lagi pula, keluarga Chu adalah keluarga ibu Nona Chu ini. Tidak mudah bagi kami untuk memaksa mereka. Keluarga Chu. Aku mengerti. Aku akan pergi ke sana sendiri ketika saatnya tiba. Tapi Pilahi Qin, seluruh keluarga Qin ada di rumah sakit Tian. Dan mereka telah memasang jaring. Sepertinya Qin Shanhe masih tidak mengakui kesalahannya. ada berita bahwa ada sekte bela diri kuno Pinus di kota Jing. Berperingkat di dunia seniman bela diri. Sekte Kayu Biru, salah satu dari 100 sekte. Itu juga satu-satunya di kota Jing yang bisa masuk jajaran 100 sekte. Sekte seniman bela diri. Tadi malam, para ahli dari Sekte Kayu Biru turun gunung. Jika tidak ada yang tak terduga terjadi, mereka saat ini berada di rumah sakit Yaan. Keluarga Qin benar-benar bersedia membayar harga yang sangat mahal. Tabib Ilahi Qin, bawahanku dan pasukanku. Semua bersedia mengikuti pengaturanmu. Tidak perlu. Tapi Pilahi Qin, saya tahu keterampilan medis Endel luar biasa. Tapi rumah sakit Tian malam ini memiliki begitu banyak kali. Lagi pula, saya juga curiga keluarga Ye ada di balik ini. Tuan Tua Yue, aku menghargai kebaikanmu, tapi balas dendamku sendiri. Aku akan melakukannya sendiri. Tuan Tua Yue, tolong bantu aku menjaga Yue Yue. Keluarga Qin menghabiskan sejumlah besar uang. Mereka pasti sekarang sangat menantikan kemunculanku, bukan? Area asrama. Menurutmu apa yang terjadi hari ini? Keluarga Qin menyuruh kami menjaga tempat ini dan tidak membiarkan orang masuk. Tidakkah kamu tahu? Tuan muda tertua keluarga Qin dipukuli, kakinya terluka, dan masih terbaring di rumah sakit sekarang. Apel, itu tuan muda sulung keluarga Qin. Siapa yang melakukan itu? Siapa lagi? Tuan muda kedua keluarga Qin. Pelaku kekerasan yang masuk penjara 3 tahun lalu itu. Jadi pelaku kekerasan itu sudah keluar dari penjara. Pantas saja beberapa waktu lalu, aku melihat tuan muda keluarga Qin menculik seorang gadis. Jadi begitu. Diam, masalah-masalah ini bukan untuk kita para pelayan, untuk dibicarakan. Apakah kalian bertiga menungguku? Kamu, apa yang kamu lakukan pada mereka? Jangan khawatir, aku tidak melukai mereka. Aku hanya membiarkan mereka tidur sebentar. Apa maksudmu dengan ini? Aku tahu kamu bukan orang jahat. Qin Shanhai ada di lantai 8. Qin Yang, pergi. Mungkin hanya kamu yang bisa memberi sanksi pada keluarga Ye. Seniman bela diri kuno. Ini orang yang kamu ceritakan padaku. Seniman bela diri kuno yang tahu kitab abadi medis. Ya, kakak seperguruan. Itu dia. Nah, aku akan memberimu kesempatan. Segera berlutut dan bersujud 3 kali. Tinggalkan kitab abadi medis. Aku akan memberimu mayat yang utuh. Sepertinya, kamu dari Sekte Kayu Biru. Kamu tahu siapa kami. Dan kamu masih tidak mau meninggalkan kitab abadi medis. Kamu tidak pantas. Sombong. Kakak seperguruan. Aku akan menangkapmu. Bajingan. Aku adalah pewaris Sekte Kayu Biru. Jika kamu berani menyentuhku, Sekte Kayu Biru akan membunuh seluruh keluargamu. Kamu tidak diizinkan memberitahu siapapun. Kitab abadi medis ada padaku. Jika tidak, Qin Yang, selama kamu melepaskan kakak seperguruanku, aku jamin tidak ada orang ketiga yang akan tahu. Qin Yang, Qin Shanhai ada di bangsan di belakangku. Qin Shanhe. Tidak, jangan bunuh aku. Aku sudah memberimu kesempatan. Aku bilang, jika kamu tidak menyerah secara sukarela, aku akan bertindak atas nama surga. Apa kamu pikir aku hanya bicara? Aku salah. Aku akan menyerah sekarang. Terlambat. Aku bilang, aku tidak membunuh orang itu. Kasus pembunuhan dari 3 tahun lalu.
Aku tidak melakukannya. Apa yang kamu katakan? 3 tahun lalu, kamu tidak menanggung kesalahan untukku. Gadis kecil itu juga bukan korbanku. Siapa itu? Itu. Cepat mati kau. Kamu tidak akan bicara. Aku akan memberitahumu. Itu adalah Ye Liancheng. Ye Liancheng yang membunuh orang itu. Dan dia yang menyarankan kamu untuk menanggung kesalahan pernikahanku dengan Chu Yue. Juga ide Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye berkata, dia punya tunangan yang tidak berani dia provokasi. Jadi dia menyuruhku menikahi Chu Yue. Di permukaan, aku suaminya. Tapi kenyataannya, Tuan Muda Ye tertarik pada Chu Yue. Ye Liancheng. Ya Tuan Muda Ye yang melakukan semuanya. Jadi kamu hanya kaki tangan. Ya. Dia juga yang menjebakmu 3 tahun lalu. Itu tidak ada hubungannya denganku. Mengapa aku harus percaya padamu? Kamu adalah tuan muda keluarga Qin di kota Jiang. Bersedia bekerja untuk orang lain. Qin Yang, dengarkan aku. Latar belakang Tuan Muda Ye sangat kuat sampai kamu tidak bisa membayangkannya. Dibandingkan dengannya, keluarga Qin kita hanya seekor semut. Di mana Ye Liancheng? Apakah kamu gila, Qin Yang? Bukankah sudah kubilang padamu? Kau tak bisa membayangkan sekuat apa latar belakangnya. Dibandingkan dengannya, kita hanyalah semut. Apa? Kamu masih ingin mencarinya? Aku tidak peduli dia itu apa. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus dihukum. Qin Yang, jangan berpikir hanya karena kita di keluarga Qin tidak bisa berbuat apa-apa padamu. Kamu bisa bertindak semena-mena. Aku memberitahumu, keluarga Ye. Kau sedang apa? Apa yang kamu lakukan? Hari ini aku hanya melukai kakimu. Jika kamu terus membantu orang jahat di masa depan, aku pasti akan mengambil nyawamu. Ye Liancheng. Aku tidak peduli dia itu jenis apa. Aku, Qin Yang, pasti akan menyingkirkan binatang ini. Menarik. Tapi Pilahi Qin, keluarga Qin telah menyatakan bangkrut. Bangkrut. Seharusnya sudah bangkrut setahun yang lalu. Tapi ada orang misterius. Mendukung keluarga Qin. Saya curiga itu. Baiklah, Tuan Tua Yue. Jika keluarga Qin bangkrut, biarlah bangkrut. Keluarga Qin tidak ada hubungannya denganku. Tapi Pilahi Qin bahan obatnya sudah siap. Tapi, masih belum ada mutiara Tianyuan. Apakah keluarga Chu masih tidak mau menjualnya? Ya, keluarga Chu adalah keluarga ibu Nana Chu. Kami tidak bisa memaksa mereka. Baiklah, aku mengerti. Tuan Tua Yue, tolong jaga Yu untukku. Saya akan ke keluarga Chu. Tuan Muda Ye. Apa yang pantas kau dapatkan? Jika kau bisa menyimpan rahasia, Tuan Muda ini bisa terus melindungi keluarga Qinmu. Tapi sekarang, keluarga Qin tidak punya alasan untuk ada. Tidak. Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye. Keluar. Hei, Tuan Muda Ye. Tuan Muda Ye. Kuas ini bagus. Tuan, Qin yang ada di sini. Dia sedang menunggu di ruang tamu di bawah sekarang. Untuk apa dia di sini, suruh dia pergi. Tuan Tua Chu, apa kabar? Siapa yang mengizinkanmu masuk? Qin Yang, kenapa kau di sini? Anak kurang ajar. Bukankah sudah kubilang? Keluarga Chu tidak akan mengeluarkan uang untuk menyelamatkan Chu Yue. Anda harus segera pergi. Anda salah paham. Saya di sini bukan untuk meminta uang. Tidak meminta uang. Tidak minta uang tapi kamu lari ke sini. Untuk apa? Saya memberitahu Anda. Keluarga Chu Anda tidak menyambut penjahat sepertimu. Tuan Tua Chu, luka Yu sangat serius. Saya butuh mutiara itu dari keluarga Chu. Mutiara Tianyuan. Sebagai bahan dasar obat untuk mengobati Yu. Sebutkan harga Anda. Saya tidak akan menawar. Qin Yang, Chu Yunke. aku ingat keluarga Qinmu sudah bangkrut. Keluarga Qin sudah bangkrut. Tapi saya, Qin Yang, dan keluarga Qin tidak ada hubungan sama sekali. Lagi pula, pembelian mutiara Tianyuan ini adalah pembelian pribadi yang harus saya lakukan. Kamu bilang begitu berarti. Kali ini kamu benar-benar siap untuk menggunakan kekuatanmu sendiri untuk membeli manik Tianyuan. Sebutkan harga Anda. Kamu ini apa? Dan kamu berani membeli manik Tianyuan
Seorang pelaku kejahatan serius yang baru saja keluar dari penjara. Apakah kamu pantas? Jika kamu menginginkan bahan obat itu, baiklah, 1 miliar. Setuju. Ada 10 miliar di kartu ini. Saya akan ambil Mutiara Tianyuan. 10. 10 miliar. Membeli Mutiara Tianyuan keluarga Chu seharga 1 miliar. Sisa 9 miliar. Akan menjadi mahar untuk saya menikahi Yue Yun. Pergi periksa keaslian kartu ini untukku. Cepat. Ya, Sekarang, bisakah Anda berikan Mutiara Tianyuan itu kepada saya? Berikan padamu. Anda pasti bercanda. Keluarga Qin sudah menyatakan bangkrut. Bahkan saat keluarga Qin masih ada, tidak mungkin bisa memberimu 10 miliar. Nona Sulung. Kartu ini palsu. Aku tidak bisa menemukan informasi apapun tentang kartu ini. Qin Yang, aku sudah tahu. Bagaimana mungkin kamu bisa menghasilkan 10 miliar? Berikan mesinnya kepada saya. Ada apa ini? Hei, Qin Yang. Apa kamu benar-benar berpikir kamu kaya? Apa yang kamu pura-purakan di sini? Sampah tak berguna. Kalau tidak punya uang, inya sana untuk apa kamu pura-pura? Pergi. Cepat suruh pelaku serius ini pergi. Keluarga Chu kami tidak menyambut sampah masyarakat ini. Manajer lu. Manajer lu, kenapa kamu di sini? Anda Tuan Kia. Panggilan tadi dari Anda. Ada apa dengan kartu ini? Tuan Qin, begini. Setoran di kartu Anda sudah melebihi 100 miliar. Ini pertama kalinya Anda menggunakannya. Dan itu melebihi 10 miliar. Ban, demi keamanan dana. Segera membekukan kartu ini. Saya datang sendiri. Hanya untuk melihat, apakah itu Anda pribadi yang menggunakan kartu ini. Apa? Lebih dari 100 miliar. Baiklah, saya mengerti. Sudah Anda konfirmasi. Setelah dikonfirmasi, segera cairkan. Tuan Kia, kartu Anda akan bisa digunakan secara normal dalam 1 menit. Manajer Lu, silakan. Kakek, biar ku bantu duduk dulu. Aku yang akan mengurusnya. Qin Yang, The film kami was akan menerima translated 10 miliar and ini. narrated 1 by miliar N sebagai Media. harga kamu membeli manik Tianyuan. Sisa 9 miliar sebagai hadiah pertunangan yang kamu berikan kepada Chu Yue. Bagaimana dengan Mutiara Tianyuan? Manik Tianyuan itu berharga. Kamu datang sendirian. Aku tidak akan merasa tenang jika kamu membawanya pergi. Bagaimana kalau begini? Tinggalkan alamatmu padaku. Nanti aku akan meminta seseorang dari keluarga Chu kami secara pribadi mengantarkannya ke kediamanmu. Baiklah. Apakah Anda benar-benar akan memberinya Mutiara Tianyuan? Kakek, bagaimana bisa begitu? Bagaimana aku bisa memberinya manik Tianyuan? Lalu, jika kita menerima 10 miliar ini dari keluarga Qin, apa yang akan kita lakukan jika keluarga Kim datang menagih? Menurutku, 10 miliar ini adalah uang keluarga Ken. Yang sampah Ken yang itu. Ambil secara diam-diam. Baiklah, kau urus masalah ini sesukamu. Baiklah, kalau begitu. Menginginkan manik Tianyuan. Mimpi saja. Sepupu perempuan, menurutku kamu harus memberinya Mutiara Tianyuan. Culang. Culang, diam. Kakakku melompat dari gedung, apakah itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu? Dia pada dasarnya tidak setuju untuk menikahi Qin Shanhei. Kalianlah yang bertindak atas inisiatif sendiri. Cukup, Kakak, tidak tahu aturan. Kalian di keluarga Chu, apa kalian masih punya aturan? kakakku juga cucumu. Kamu tidak bisa begitu saja meninggalkannya dalam bahaya. Kau tahu keluarga Chu harus membayar harga yang mahal hanya untuk menikahkan Chu Yue dengan keluarga Qin. Si brengsek itu bukan hanya tidak membawa keuntungan apapun bagi keluarga, tapi bahkan berani melompat dari gedung. Kakek Chu Yue mengenakan gaun pengantin. Masih bisa membuat siapapun khawatir. Dan melarikan diri. Menurutku, keluarga kita pasti punya orang dalam. Chu Yun Qin, apa maksudmu? Apa maksudku? Apakah aku tepat sasaran? Cukup. Chu Yue sebagai wanita dari keluarga utama tidak bisa hanya menikah begitu saja. Dia harus membawa keuntungan bagi keluarga Chu. Dia hanya sampah. Keluarga Chu sama sekali tidak akan mengeluarkan uang untuk menyelamatkan Samba. Kalian berdua dengarkan aku. Segalanya harus memprioritaskan kepentingan keluarga. Ya, Ya, Kau boleh pergi.
Tuan muda kedua. Apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu berjalan begitu pelan? Kamu membuatku takut. Tuan muda kedua, aku sudah di sini sepanjang waktu. Itu kamu. Apa yang kamu lakukan mengendap-endap? Aku hanya berjalan-jalan. Makan terlalu banyak malam ini. Tidak bisa mencernanya. Oh baiklah, lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Tuan muda kedua tidak mungkin datang dari ruang belajar. Gawat, Apa yang kamu lakukan dengan panik begitu? mana muda sulung? Tuan tua, Tuan di mana Tuan? Ada apa? Mana muda sulung? Ini gawat. Tuan muda kedua mencuri mutiara Tianyuan. Tunggu sebentar. Mana muda sulung, jangan khawatir. Aku pasti bisa mengejarnya kembali. Tidak, aku yang akan mengejarnya. Apel, Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Tidak ada lagi yang bisa kamu lakukan di sini. Pergi urus hal lain. ini, Pergi. ya. Hei, kakak ipar, saya membeli keluarga Anda. Kakak ipar. Qin Yang, kakak ipar saya. Apa yang Anda katakan? Apakah Qin yang menyuruh Anda datang? Baiklah, baiklah. Saya akan segera kembali menemui Anda. Ciulan, apa maksud kamu? Apa maksud saya? Untuk mengakuisisi grup Qin Anda? Mulai sekarang, Qin dari grup Qin ini akan menjadi Qin-nya Qin Yang. Tuan muda Kia, selamat tinggal. Qin Yang, Tuan muda. Saya ingin bertemu Tuan muda Ye. Tuan muda, keluarga Ye tidak bisa menemui kita sekarang. Dengan segala cara. Bukankah kita punya 50 miliar sekarang? Habiskan uang. Habiskan semua 50 miliar untuk itu. Saya juga harus bertemu Tuan muda Ye. Qin Yang, saya pasti akan membuat Anda mati. Apel, Qin Shanhe yang tidak berguna itu. Dia ingin datang menemuiku. Ya, Qin Shanhe menawarkan 50 miliar hanya untuk bertemu Anda sekali. 50 miliar. Apa dia pikir? Keluarga Yeku peduli dengan 50 miliar. Kalau begitu saya akan menolak Qin Shanhe. Tidak. Biarkan dia datang. Aku setuju menemuinya. Kakak, mengapa Anda menemui Qin Shanhe? Dia hanyalah keluarga yang tidak berguna. Jika mereka ditinggalkan, mereka ditinggalkan. Aku menemui Qin Shanhe bukan karena keluarga Qin, tapi karena Qin Yang. Qin Yang. Qin Yang hanyalah keluarga Qin, seorang yang tidak berguna. Kakak, mengapa Anda begitu peduli padanya? Aku curiga dia adalah adik seperguruan orang itu. Kakak ipar. Kakak ipar, saya membeli keluarga Anda. Kalau sudah dibeli, ya sudah dibeli. Mengapa Anda begitu bersemangat? Apa yang Anda inginkan? Beri saya uang. Bukankah Anda bilang akan membantu saya mengakuisisi grup Qin, dan Anda akan memberi saya uang? Kapan saya mengatakan itu? Kakak ipar, bersikaplah jujur. Anda tidak bisa menarik kembali kata-kata Anda. Kakak saya dan saya sama-sama diusir dari keluarga Chu. Kakak saya punya Anda untuk mendukungnya. Bagaimana dengan saya? Anda sekarang memiliki grup Qin, semua asetnya. Bagaimana? Apakah Anda masih berpura-pura miskin? Kakak ipar, apa maksud Anda? Cubulang, Qin Yang, dan aku sudah membicarakannya. Mulai sekarang, semua bisnis grup Qin akan diserahkan kepadamu untuk dikelola. Belum, kakak iparmu bilang, grup Qin, nama ini tidak terdengar bagus, dan akan diganti namanya menjadi Grup Qin Tu. Grup Qin Chu. Qin Chu. Mungkinkah itu kau, kakak ipar? Benar. Karena keluarga Chu tidak menginginkan Anda, maka Anda harus membangun rumah tangga sendiri. Kakak Anda akan segera keluar dari rumah sakit. Siapkan perjamuan dalam beberapa hari. Biarkan semua grup Qin Chu karyawan hadir. Kenali, Anda bos besar.
Juga, saya akan mengajak Yui Yui berkeliling. Jadi itu artinya 50 miliar itu untukku. Betapa mengerikan. Aku menghabiskan 50 miliar untuk membeli grup Kinshi. Kekacauan itu. Apa katamu? Aset keluarga Qin dibeli oleh seseorang. Apa yang kau katakan ini benar atau salah? Benar sekali. Kakek, The orang film itu was tidak hanya membeli translated and semua bisnis narrated keluarga by Ken, M-Media. tetapi juga berencana mengadakan perjamuan di grup Kinshe. Kakek, menurut kakak, siapa orang itu? Semua tokoh penting di kota Jing. Apakah ada yang tidak kukenal? Aku belum pernah mendengar siapapun yang ingin membeli keluarga Ken. Yin Qin, bersiaplah. Perjamuan keluarga Kim ini. Kita tetap harus pergi. Kakek, apa maksud kakek dengan ini? Apakah kakak mengatakan bahwa orang itu memiliki latar belakang yang penting? Unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Meskipun keluarga Qin bangkrut, aset keluarga Qin bernilai 100 miliar. Apa kau pikir di kota Jian? Seseorang yang bisa menghasilkan 100 miliar ini akan menjadi orang tak dikenal. Keluarga Chu kita harus dengan teguh merebut kesempatan ini. Kita harus benar-benar mencari muka dengan tokoh penting ini. Kakek, apakah itu perlu? Dia hanya membeli keluarga Ken yang bangkrut, itu saja. Menurutku, dia hanyalah versi yang lebih kecil dari keluarga Ken. Yun King, kau masih muda. Ada beberapa hal yang tidak kau mengerti. Apa kau tahu di kota Jian, kekuatan keluarga siapa yang paling besar? Dulu itu keluarga Ken. Sekarang, aku juga tidak tahu. Keluarga Qin. Apa mereka pantas? Dia hanyalah seekor anak anjing dari sebuah klan tertentu. Apa? Kota Jian ada 2 klan tertinggi dan berpengaruh. Itu benar-benar keluarga bangsawan paling kuat di kota Jian. Kekuatan di balik keluarga Qin adalah salah satu klan bangsawan terkuat. Keluarga Ye. Lalu siapa keluarga berpengaruh lainnya itu? Keluarga Yue. Aku curiga kekuatan yang mengakuisisi keluarga Qin kali ini adalah keluarga Yue. Keluarga Chu kita hanya perlu merebut kesempatan ini. Dan kita bisa naik ke puncak. Tuan tua, orang-orang dari keluarga Ye sudah tiba. Apakah Anda tahu siapa yang membeli grup kita kali ini? Bagaimana aku bisa tahu? Bukankah Anda seorang eksekutif senior di grup Kinshe? Bagaimana bisa Anda tidak tahu ini? Kali ini, bosnya sangat misterius. Aku juga tidak tahu. Lagi pula, Qin Xianhe dari keluarga Ken, setelah menjual grup, menghilang bagaimana? Menurutku dia hanya pergi berlibur. Aku dengar grup Kinshe akan berganti nama di masa depan. Sepertinya akan berganti nama menjadi grup Kinchu. Bagaimana kabar Yui Yui? Ini dibangun oleh saya 3 tahun lalu. Kelompok yang kubangun sendiri. Lihat betapa senangnya kau. Sayang sekali. 3 tahun terakhir ini dihancurkan oleh Qin Shanhe. Kakak ipar. Kenapa kau hanya tahu makan? Hari ini adalah hari pertamamu sebagai kepala grup Kinchu. Tidak bisakah kau lebih perhati-hatian? Bukankah aku hanya lapar? Apa kau sudah bertemu semua pemegang saham perusahaan? Kakak ipar, sudah bertemu mereka semua. Jangan hanya fokus pada makan. Hari ini adalah hari pertamamu menjabat. Kau perlu membangun citra. Sial benar. Kalian mau coba juga? Siapa yang mau makan barang kotormu? Kalau tidak mau makan, ya jangan makan. Kenapa dipukul sampai jatuh? Membuang-buang makanan. Ciulan. Ini bukan tempatmu seharusnya berada. Mereka awalnya tidak mau datang. Kalian bertiga yang memalukan. Cepat keluar. Mencari-cari makanan dan minuman. Kalian benar-benar menyusup masuk ke grup Kinshe. Bahkan tidak melihat tempat macam apa ini. Orang-orang rendahan yang memalukan. Apa kau tahu hari ini siapa tokoh besar yang datang? Apel. Orang besar. Bodoh.
Hari ini adalah bos baru grup Kinshu akan datang. Kalian bahkan tidak tahu ini. Dan kalian masih di sini. The Cepat film was keluar dari sini. translated Ya and ampun. narrated by M. Yun Media. King, tolong jangan berteriak-teriak di sini. Bagaimana jika tokoh besar itu datang dan menjadi tidak senang? Baiklah, Yun King, ayo pergi. Jangan buang waktu. Ada beberapa orang tak berguna ini. Perhatikan baik-baik orang-orang di perjamuan ini. Tokoh besar itu mungkin ada di antara mereka. Bos besar yang mereka bicarakan adalah aku. Semuanya, harap tenang. Saya yakin semua orang sudah menantikan sang protagonis dari perjamuan ini sejak lama. Selanjutnya, mari kita sambut ketua baru grup Kinshe. Culang. Ketua Cu. Selamat datang. Apa? Culang. Terima kasih atas kedatangan kalian semua. Namaku Culang. Cu dari hutan bambu, Cu yang berubah untukmu. Lang dari suara ombak brokat bercampur bunga persik tersembunyi. Grup Kin telah sepenuhnya menjadi masa lalu. Aku mengumumkan, mulai hari ini, Grup Kin secara resmi berganti nama menjadi Grup Kincu. Kincu. Keluarga Kincu. Kakek. Dia ingin melawan keluarga Cu kita kan? Kakak, ipar, bagaimana penampilanku? Tidak buruk. Kau memiliki bakat sebagai kepala keluarga. Culang. Dasar bajingan tidak tahu berterima kasih. Kau mengganti nama grup Kin menjadi grup Kincu. Apa maksudmu? Apakah kau ingin memulai faksi sendiri? Aku. Chu Yun King. Jangan kau lupakan, Chu Hulang dan aku sudah diusir dari keluarga Chu. Kami bukan lagi anggota keluarga Chu. Kau, Yun King, cukup. kakek, Aku tidak ingin tahu. Bagaimana kau mengambil alih keluarga Kin? Kakak. Bekerja keraslah. Baiklah. Jangan mengecewakan orang di belakangmu. Baiklah. Kakak ipar, Apa? apa maksud kakak barusan? TEDAK, ipar. Aku tidak mengerti. kakek. Ada apa denganmu? Culang melawan keluarga Chu. Kenapa kau? Diam. Yun King. Menurutmu apa yang diandalkan Chulan untuk menambil alih aset keluarga Kin? Kota Jian. Dua keluarga tersembunyi utama agar Chulan menambil alih bisnis keluarga Kin. Dia pasti mendapat dukungan dari keluarga Yu di belakangnya. Sangat mungkin bahwa Chulan adalah perwakilan keluarga Yu di kota Jian. Kakek, tapi kita masih punya keluarga Ye. Bukankah keluarga Ye mengirim seseorang? Kita bisa menjadi anjing bagi keluarga Ye. Kita akan menyetujui semua permintaan keluarga Ye. Aku menolak percaya. Kita tidak bisa mengalahkan Culang. Tidak bisa mengalahkan keluarga Yue. Diam. Jangan sebut keluarga Ye lagi padaku. Tua, orang-orang keluarga Y ada di sini. Yun Kin, kau keluar dulu. Tuan Tua Chu, bagaimana kau mempertimbangkannya? Tuan Muda Ye, saran yang kau inginkan untuk mendukung keluarga Chu kami untuk menjadi keluarga nomor 1 di kota Jian. Saran itu, keluarga Chu kami. Aku takut kami tidak akan menyetujuinya. Tuan Tua Chu, keluarga Y kami bersedia untuk mendukung keluarga Chumu menjadi keluarga Qin yang baru, atau bahkan melampaui keluarga Qin yang dulu. Tapi itu membutuhkan mengorbankan nyawa 10 gadis muda setiap The tahun. film was translated and narrated by M. Media. Keluarga Chu kami tidak akan melakukan hal yang sama sekali tidak manusiawi. Lalu, apa kau tidak takut keluarga Y kami akan memusnahkan keluarga Chumu? Tuan Muda Ye, bahkan jika kau memusnahkan keluarga Chu yang sekarang, lalu kenapa
Pewaris keluarga Chu kami saat ini adalah Chulan. Sekarang, dia bersama keluarga Yue. Kau, apa yang berani kau lakukan padanya? Baiklah. Sungguh keluarga Chu. Kau benar-benar berani menolak keluarga Yi kami. Yunkin, kenapa kau di sini? Kakek, aku datang untuk menambahkan teh untuk kalian berdua. Tuan muda Ye, silakan kembali. Teh itu ada racun di tehnya. Orang tua. Hanya aku yang bisa mewarisi keluarga Chu. Tuan muda Ye, aku jamin itu. Aku menyetujui semua syaratmu. Namamu Chu Yunkin kan? Lalu, apa kau tahu kondisi apa yang kuinginkan? Menyumbangkan 10 gadis kepada keluarga Yi setiap tahun. Bukan, selama kau bersedia mendukungku. Aku jamin itu, nyawa ke-10 gadis ini akan kupersembahkan dengan kedua tanganku. Bagus. Karena itu masalahnya. Maka orang tua ini tidak ada nilainya lagi. Namun, agar aku mendukung keluarga Chu-mu, ada lebih dari sekadar satu syarat ini. Syarat apa lagi yang ada? Jangan khawatir, calon kepala keluarga Chu. Syaratku sangat sederhana. Selama kau bisa menyelesaikannya, aku bisa membiarkanmu menjadi raja masa depan kota Jian. Silakan perintahkan, Tuan muda Ye. Aku juga menginginkan nyawa Qin Yang. Hai. Chulan. Bagaimana rasanya menjadi manajer? Kakak ipar, Apa? aku tidak mau jadi manajer ini lagi. Lihatlah tumpukan urusan berantakan ini. Sebaiknya kau berikan saja 40 miliar itu padaku. Aku akan pergi menghabiskannya. Chu Bulang, kau tidak muda lagi. Kau harus punya karir sendiri. Kalau tidak, bagaimana kau akan mendapatkan istri nanti? Chulang, lihat apa yang telah kau lakukan. Kau membuat kakek marah sampai sakit. Kakak sakit. Sepupu, tolong tenang dulu. Katakan padaku, bagaimana kakak bisa sakit? Tenang. Bagaimana kau bisa menyuruhku tenang? Orang ini, dia membuat kakek marah sampai sakit. Bagaimana kau bisa menyuruhku tenang? Aku. Chulang, hari ini, kau harus memberiku penjelasan. Sepupu, tolong tenang dulu. Chu Yunkin. Harap tenang dulu. Tuan Besar Chu baik-baik saja. Bagaimana dia tiba-tiba sakit? Qin Yang, kau yang menyelamatkan Chu Yu kan? Ya, aku yang menyelamatkannya. Qin Yang, aku mohon padamu, tolong selamatkan kakekku. Aku mohon padamu. Bangun dulu. Aku tidak akan bangun. Aku tahu orang tua itu, dia telah melakukan banyak hal yang salah padamu, dan salah pada Chu Yue. Tapi kakek, dia adalah kakek Chu Yue bagaimanapun juga. Jika kau tidak menyelamatkannya, aku tidak akan bangun. Baiklah, kau bangun dulu. Mari kita lihat dulu bagaimana keadaan Tuan Besar Chu. Selama dia masih bernapas, aku pasti bisa menyelamatkannya. Sepupu, apa sebenarnya yang terjadi pada kakek? Kau masih berani mengatakan itu, sejak kau meninggalkan perusahaan terakhir kali. Setelah kembali ke rumah, kakek marah. Nanti, setelah bertemu orang-orang dari keluarga Ye, dia jatuh sakit dan belum sembuh. Pasti karena kamu. Kamu membuat kakek sakit karena marah. Chu Yunkin, jangan membuat tuduhan tak berdasar. Kamu benar-benar binatang buas. Apa kamu punya hati nurani? Aku. Cukup, aku akan menyelamatkannya. Kau baru saja mengatakan Tuan Besar Chu. Aku bertemu orang-orang dari keluarga Ye. Apa yang mereka katakan? Aku tidak tahu itu. Aku hanya dengar dia dipanggil semacam Tuan Muda Ye. Sisanya aku tidak tahu. Chulan, Ya, ayo pergi ke keluarga Chu. Yue, tunggu aku sebentar di perusahaan. Aku akan segera kembali. kakak, jangan khawatir. Epar ada di sini. Ya Tuhan, cepatlah.
Qin Yang, bisakah kamu menyembuhkannya? Aku bisa. Tuan Besar Chu saat ini sedang diambang kematian. Jika kita menunda beberapa jam lagi, aku khawatir aku tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi Tuan Besar Chu sepertinya tidak sakit. Culang, kakek sakit. Apa yang kamu makan? Kamu masih punya selera makan. Ipar bisa menyembuhkannya. Kenapa aku harus cemas? Kamu, Sepupu, izinkan aku bertanya sesuatu padamu. ada apa? Kau bilang tuan tua jatuh sakit. Bukankah reaksi pertama kita seharusnya mencari dokter? Kenapa kau memanggil Ipar dan aku kemari? Lagi pula, kau belum pernah melihat Ipar berlatih pengobatan dan menyelamatkan orang. Bagaimana kau begitu yakin dia bisa menyembuhkan tuan tua? Aku. Kakak Yuo melompat dari gedung dan terluka sangat parah. Itu semua disembuhkan oleh Qin Yang. Tentu saja aku percaya padanya. Itu benar. Ipar sangat luar biasa. Qin Yang, apakah kakek sudah lebih baik? Tuan Besar Chu tidak sakit. Tapi aku belum yakin. Aku harus menunggu hasil jarum perak sebelum aku bisa memastikan. Tuan Besar Chu, ini keracunan. Ipar, hati-hati. Kamu, Qin Yang, pergi ke neraka. Chu Yunkin, apa yang kau lakukan? Chu Yunkin, apa yang ingin kau lakukan? Kau ingin membunuh Ipar. Kamu punya nyawa yang kuat. Racun Tuan Besar Chu, kau yang memberikannya kan? Jadi kenapa? Si tua bangka ini bersiap untuk memberikan keluarga Chu kepada sampah itu. Culang, aku hanya memasukkan ke dalam tehnya sedikit sesuatu. Chu Yunkin, dasar binatang. Itu kakek kita. Siapapun yang memengaruhi warisanku, mereka harus mati. Kau, Qin Yang, aku salah menilaimu. Tidak menyangka kamu ternyata cukup mampu. Kamu bisa tahu orang tua ini diracuni sampai mati. Bodoh. Kamu tidak benar-benar berpikir. Hanya karena kamu punya jarum rusak ini, kamu bisa menghadapiku kan? Masuklah. Chu Yunkin, dasar binatang. Chu Yunkin, jika kau tidak ingin menyelamatkan Tuan Besar Chu, mengapa kau masih membiarkanku datang mengobatinya? Qin Yang, siapa yang kamu sakiti? Tidakkah kamu tahu sendiri? Keluarga Qin. Tidak mungkin. Keluarga Qin sudah bangkrut. Tidak mungkin keluarga Qin. Mungkinkah? Keluarga Ye. Sepertinya kamu tidak sepenuhnya bodoh. Aku sangat penasaran. Berapa banyak keuntungan yang diberikan keluarga Ye padamu, agar kau datang membunuhku? Keuntungan? Qin Yang, keuntungan yang diberikan keluarga Yi padaku adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh sampah sepertimu. Apakah keluarga Ye memberitahumu bahwa selama kau membunuhku, kau bisa menggantikan keluarga Qin dan menjadi orang paling berpengaruh di kota Jian? Menggantikan keluarga Qin? Keluarga Qinmu itu dianggap apa? Tuan Muda Ye sebenarnya berjanji padaku bahwa selama aku membunuhmu dan kemudian menawarkan 10 gadis setiap tahun, dia tidak hanya bisa membuatku melampaui keluarga Qin, tetapi juga membiarkanku menjadi Raja Kota Jing. Lalu mengapa kau membunuh Tuan Besar Chu untuk menggantikan Tuan Besar Chu? Tidak. Sama sekali tidak. Si tua bangka tak mati-mati ini, dia benar-benar menolak kebaikan Tuan Muda Ye. Dia bahkan berkata, keluarga Chu kita sama sekali tidak bisa melakukan hal yang sama sekali tidak manusiawi. Yang paling penting, dia sebenarnya ingin memberikan posisi pewaris keluarga Chu kepada Julang. Demi keluarga Chu, aku tidak punya pilihan. Jadi aku hanya bisa meracuni tuan tua ini. Bunuh dia. Sampah. Bunuh mereka berdua untukku. Aku akan memberi kalian masing-masing 1 juta. Bergerak lagi. Dan kau akan kehilangan nyawamu. Kakak ipar, aku akan membantumu. Kakak ipar, kau baik-baik saja. Aku baik-baik saja. Kalian sekelompok sampah. Keluarga Chu sia-sia membesarkan kalian.
Kalian semua, bangun, bangun. Sialan, kau binatang. Kakak membesarkanmu begitu lama. Kau berani meracuninya. Hentikan, Chulang. Keluar dari sini. Kau adalah Kimian. Tuan Besar, racunmu sudah sembuh. Tapi tubuhmu belum pulih. Kau masih perlu istirahat dan memulihkan diri. Kakak. Kakek, harap tenang. Kau baik-baik saja sekarang. Bantu kakek berdiri. Baiklah. Tuan kedua, hanya saja. Benda itu dari terakhir kali. Jangan terburu-buru membukanya. Buka saja di hotel nanti. Ini sesuatu yang baru. Kali ini, aku jamin itu akan membuatmu gembira. Ya, aku akan mendengarkan tuan kedua. Kalau begitu, tuan kedua, apa langkah kita selanjutnya? Langkah selanjutnya adalah tanggal kematian Qin Yang. Kakak ipar, kau akhirnya di sini. Ada apa? Sekarang semua media di kota Jian melaporkan tentang grup Qin Chu kita memaksa karyawan melompat dari gedung. Apa kau mengeksploitasi karyawan itu? Bagaimana bisa begitu, kakak ipar? Aku sama sekali tidak mengeksploitasi karyawan itu. Karyawan itu baik-baik saja. Aku tidak tahu apa yang terjadi. Dia melompat dari gedung sendiri. Namun, aku curiga masalah ini ada hubungannya dengan keluarga Ye dan juga Qin Shanhei. Keluarga Ye. Begitu karyawan itu melompat hari ini, media langsung datang. Lagi pula, aku ada di bawah dan aku melihat Qin Shanhei. Kakak ipar, apa yang harus kita lakukan? Di mana jenazah karyawan itu? Aku perlu melakukan autopsi. Seharusnya masih di rumah sakit. Stabilkan situasinya dulu. Tunggu, aku autopsi dulu. Nanti balik dan kita lanjut bicara. Menurutku masalah ini tidak sesederhana itu. Tapi Pilahi Qin. Tuan Tuayui. Tuan Tuayui, bagaimana kesehatan Anda pulih akhir-akhir ini? Aku hampir pulih sepenuhnya sekarang. Tapi Pilahi Qin, kenapa kau di rumah sakit? Begini, seorang karyawan grup Kincho bunuh diri dengan melompat. Aku curiga ada sesuatu yang mencurigakan. Jadi aku sengaja datang ke sini untuk menyelidiki. Tapi Pilahi Qin, apakah Anda juga di sini untuk menyelidiki karyawan ini? Tuan Tuayui, mungkinkah Anda juga? Tabib Ilahi Qin, apakah kau juga menemukan obat terlarang baru? Obat terlarang baru? Apa maksudmu dengan itu? Apa kau mengatakan bahwa bunuh diri karyawan grup Kincho itu berhubungan dengan obat terlarang baru? Tabib Ilahi Qin, apakah kau masih ingat saat keluarga Yu kita menyatakan perang terhadap keluarga Ye saat kami melakukan perang dagang? Kami menemukan keluarga Yi memiliki obat terlarang. Keluarga Ye terlibat dalam obat terlarang? Ya, karyawan grup Kinchu itu adalah subjek investigasi pelacakan kami, tapi dia bunuh diri dengan melompat. Kami datang untuk memeriksa tubuhnya, untuk melihat apakah ada petunjuk. Kami menduga dia bunuh diri setelah menggunakan narkoba. Tapi tidak ada bukti. Alf benar. Tapi Pilahi Qin, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah ahli yang kami sewa. Dengan harga tinggi, dia memiliki penelitian ekstensif tentang narkoba. Kami memperoleh persetujuan dari keluarga almarhum untuk membiarkan ahli melakukan otopsi. Halo. Tadi Pilahi Qin, mari kita naik bersama. Pemegang saham Lee, apa maksudmu dengan ini? Ketua, apa maksud kami? Apa kau tidak mengerti? Mengeluarkanku dari dewan direksi. Hanya kalian saja. Ketua Chu, sejak kau mengambil alih grup ini, operasional grup ini semakin memburuk setiap hari. Sekarang hampir bangkrut. Omong kosong. Ketika aku membeli grup Kinchu dari keluarga Qian, bagaimana keadaan grup ini? Apa kalian tidak tahu sama sekali?
Saat itu, grup ini terlilit banyak utang. Tidak ada bisnis sama sekali. Aku mengambil alih kekacauan ini. Aku juga mengerti utangnya. Sekarang akan bangkrut. Aku mengambil 40 miliar untuk menutupi kerugian. Kau bilang padaku kau bangkrut. Ketua Chu, lihatlah baik-baik. Saham grup ini telah menyusut 60 miliar. Baru-baru ini, kami menjadi sasaran seseorang bernama Y, sebuah keluarga misterius. 40 miliar yang kau investasikan, bersama dengan modal dan saham perusahaan, semuanya telah menguap. Keluarga Y. Tidak hanya itu, berita negatif perusahaan baru-baru ini sangat banyak. Karyawan grup yang diracun dan melompat hingga tewas. Nilai pasar dan saham perusahaan masih merugi. Jadi, kau berencana menjadikanku kambing hitam, begitu? Ketua Chu, kau adalah perwakilan hukum grup Kincu. Sekarang kau hanya punya dua pilihan. Salah satunya adalah menjual sahammu di grup Kincu. Yang kedua adalah mengakui kepada media bahwa kau melakukan semua ini. Dan itu tidak ada hubungannya dengan grup. Bagaimanapun juga, kau harus dikeluarkan dari dewan direksi. Itu tidak mungkin. Ketua Chu, tidak ada yang tidak mungkin, bukan? Qin Shanhei, ini adalah grup Kincu. Apa yang kau lakukan di sini keluar? Yang seharusnya keluar adalah kau. Tuan Muda Kia. Kau bersekongkol. Cuulan. Grup ini adalah properti keluarga Qin kami selama 3 generasi. Apa kau pikir hanya denganmu kau bisa mengendalikan mereka? Tanda tangani. Qin Shanhei. Kau tidak menyangka ini kan? Properti yang awalnya kau beli dariku. Properti yang dibeli. Sekarang aku membelinya kembali. Melihat kau mengelolanya dengan cukup baik. Bagaimana kalau aku memberimu 1 miliar lagi, Qin Shanhei? Berhentilah bermimpi di sini. Grup Kincu dibeli olehku, seharga 50 miliar. Kau tidak mau tanda tangan? Baiklah, pemegang saham Li. Ketua Chu, ini adalah bukti bahwa kau mengeksploitasi karyawan dan memaksa mereka melompat hingga tewas. Kau bicara omong kosong. Kapan aku pernah memaksa karyawan untuk melompat? Kalian, kata-kata ini. Kalian bisa menyimpannya untuk di pengadilan. Ketua Chu, kau bisa mengembalikan grup ini kepada keluarga Qin, atau kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Ketua Chu, Film was translated bagaimana and menurutmu? narrated by M Media. Qin Shanhei, karyawan dari grup yang melompat itu. Kau dibalik semua ini kan? Cuulan, lihatlah apa yang kau katakan. Mereka semua adalah karyawan keluarga Qin kami. Mungkinkah aku akan menyakiti mereka? Cuulan, bukti di sini. Semuanya tercatat dengan jelas dan gamblang. Kau tidak punya ruang untuk bersilat lidah. Ketua Chu, tanda tangani. Kembalikan grup ini kepada keluarga Qin. Mengenai karyawan yang melompat dari gedung, kita bisa melupakan masa lalu. Cukup katakan karyawan itu melompat secara tidak sengaja. Kalian memperlakukan nyawa manusia seperti sampah. Karyawan yang melompat dari gedung grup itu perbuatanmu. Cukup keras kepala. Sepertinya Bos Chu tidak berencana untuk menandatangani. Siapa Cuulan? Aku di sini. Kau Cuulan, ikut kami.
Tuan, ada apa ini? Tuan Chulang, kami menerima laporan dari seseorang mengenai grup Kincu, kasus kematian karyawan karena melompat. Kami menduga itu adalah pembunuhan. Jadi, kalian mencurigaiku. Ya, informan itu memberi kami laporan yang sangat rinci. Laporan itu penuh dengan bagaimana kau mengeksploitasi almarhum dan juga mengancam dan mengintimidasi almarhum Ken Shanhei. Kau benar-benar habis-habisan. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Ikut kami. Tunggu, tuan-tuan. Ini laporan autopsi. Silakan lihat. Qin Yang. Kenapa dia ada di sini? Ini grup Kincu, laporan autopsi karyawan. Ya, Tuan. Orang meninggal ini punya info hilang sebelum mati. Dan pada hari kejadian, dia menelan dalam jumlah besar obat terlarang baru. Jadi, Tuan, almarhum menelan dalam jumlah besar obat terlarang baru sebelum meninggal, yang bisa menyebabkan dia berhalusinasi, lalu melompat dari gedung. Qin Yang. Bajingan. Ken Shanhei. Sepertinya rencanamu akan gagal. Tuan Chulang, kau tidak perlu ikut kami untuk saat ini. Namun, karyawan perusahaanmu terlibat dalam kasus narkoba jenis baru. Oleh karena itu, mohon pastikan perusahaanmu terus menjalin kontak dengan kami. Jangan khawatir, Tuan, aku dan grup Kincu akan bekerja sama sepenuhnya. Ken Shanhei, apakah kau memberikan narkoba itu kepada karyawanku? Bicara. Apa kau punya bukti? Chulang, aku menyarankanmu untuk melepaskanku. Tanpa bukti. Kenapa kau bilang aku yang melakukannya? Chulang, lepaskan dia. Qin Yang, permainan belum berakhir. Jangan terlalu sombong. Jadi, kau tidak bisa membeli kembali aset keluarga Qin kan? Tuan kedua. Itu semua karena Qin yang tidak berguna itu. Dia tiba-tiba menunjukkan laporan otopsi. Dan dia juga mengetahui tentang zat jenis baru itu. Apa katakan lagi? Dia mengetahui tentang narkoba terlarang jenis baru itu. Tidak berguna apa yang sudah kubilang padamu. Masalah ini tidak boleh diketahui orang lain. Sekarang lihat, mereka tidak hanya mengetahui masalah ini. Narkoba terlarang jenis baru itu juga ditemukan. Kau tidak berguna. Hanya pembuat onar, orang tidak berguna. Guche, baiklah. Bos, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kita tidak bisa membiarkan orang tahu bahwa modal baru kita adalah dari keluarga Yi kita. Apa yang harus kita lakukan? Permainan belum berakhir, jangan khawatir. And narrated by M. Media. Sialan, kau gila. Hei, ku bilang, kau bisa menyetir tidak? Apa kau terburu-buru untuk bereinkarnasi? Keluar. Ya Tuhan. Mobil macam apain? Ayo ganti. Baiklah. Kakak Hu. Ketua Chu. Aku ingat kau sepertinya berutang sejumlah uang kepadaku. Benar. Kakak Hu. Bukankah kita sepakat jangka waktunya 1 tahun? Ada apa denganmu? Ya, aku ingat itu hanya 1 tahun. Tapi ku dengar grup Kincu-mu sepertinya sudah bangkrut. Kakakku, apa yang kau katakan itu tidak benar. Grup Kincu akan bangkrut, tapi belum bangkrut. 1 tahun, hanya 1 tahun. Belum sampai juga. Hei, kakakku, jangan khawatir. Selama masih dalam tahun ini, aku pasti akan mengembalikan uangmu. Lupakan saja. Tidak ada alasan lagi, tangkap dia. Berhenti. Kakakku. Mereka juga datang menagih utang padaku.
Kakakku, kau tidak masuk akal. Kita bilang 1 tahun. Kenapa sekarang kau menagihnya padaku? Terlalu tinggi, jongkoklah. Ya ampun, betapa masuk akalnya. Ketua Chu. Menurut skenario keluarga Ye, kau seharusnya sudah diusir oleh Dewan Direksi. Apa maksudmu? Ketua Chu. Setelah kau diusir dari Dewan Direksi, aku bisa dengan sah menagih utangnya. Sayang sekali, Qin Shanhe dan orang tak berguna ini tidak mengusirmu. Kau dari keluarga Ye. Apa kau tidak bodoh? Aku selalu menjadi anggota keluarga Ye. Uang yang kupinjam darimu juga diatur oleh keluarga Ye. Saat itu, keluarga Ye akan menimpakan semua kesalahan padamu, lalu menyingkirkanmu dengan bersih, tanpa meninggalkan bukti kesalahan. Jadi tidak ada yang akan mencurigai keluarga Ye. Baiklah, bawa dia pergi. Bos, pelan-pelan. Bos, anak ini, kali ini kita kubur hidup-hidup, atau memberinya makan ikan. Adik akan segera melakukannya untukmu. Panik, kenapa kalian panik? Orang ini hanya umpan. Ikan besar belum memakan umpan. Kenapa kalian panik sekali ya? Kakakku, masih ada ikan besar. Kakakku, maksudmu? Keluarga Ye ingin membunuh. Bukan orang tak berguna ini. Cepat pergi. Aku kedinginan sampai mati. Yui, kenapa kau belum tidur? Qin Yang, sudah selarut ini dan Chulang masih belum kembali. Aku khawatir. Tidak apa-apa, Yui. Anak ini akhir-akhir ini sibuk dengan urusan perusahaan. Saking sibuknya, sampai kelelahan. Dia seharusnya masih sibuk sekarang. Aku baru saja menelponnya berkali-kali, tapi dia tidak menjawab. Aku takut sesuatu mungkin terjadi padanya. Tidak apa-apa, Yui. Bagaimana kalau begini, kau kembali dan tidur dulu. Aku akan menunggunya sebentar lagi. Jika dia masih belum kembali sebentar lagi, aku akan pergi mencarinya. Halo. Chulang ada di tangan kami. Datang ke sini untuk menyelamatkannya. Dan bawa 40 miliar. Kau Qin Yang. Mana uangnya? Di mana Chulang? Ikuti aku. Kakakku, dia di sini. Baik, aku mengerti, turunlah. Kau kakakku. Kau membawa uangnya. Aku harus melihat Chulang aman dan sehat dulu. Adik iparmu berutang padaku 40 miliar. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Namun, Tuan Kier, kami hanya mencari kekayaan. Kami tidak melukai nyawa. Selama kami mendapatkan uangnya, aku tidak akan menyentuh sehelai rambut bol di tubuh adik iparmu. Ada 40 miliar di kartu ini. Terus terang. Pergi periksa, apakah kartunya asli? Baik, selama anak buahku memverifikasi kartunya asli, aku akan segera melepaskannya. Kakakku, kartu ini asli. Ada 40 miliar di dalamnya. Kau bisa melepaskannya sekarang. Lepaskan dia. Aku takut itu tidak bisa. Kakakku, apa maksudmu dengan ini? Qin Yang, mari kita pisahkan urusan ini. Kau berikan uangnya, dan aku akan melepaskan adik iparmu. Tapi nyawamu harus tetap di sini. Qin Yang lama tidak bertemu. Kau bersekongkol dengan keluarga Ye. Benar sekali. Keluarga Ye dan aku selalu bersekongkol. Menangkap adik iparmu hanya untuk memancingmu ke dalam perangkap. Kalau begitu kita harus lihat apakah kau
punya kemampuan untuk mengambil nyawaku. Gu Cheng bilang kau juga seorang seniman bela diri kuno. Mari kita lihat apa yang kau punya. Kakak Hu, berhenti bicara omong kosong dengannya. Cepat bunuh dia. Tuan kedua masih menunggu kabar dari kita. Kakak ipar, lari. Qin Yan, aku akan memberimu kesempatan. Tukarkan nyawamu dengan nyawanya. Dengan begitu kita tidak perlu melakukannya sendiri. Bagaimana jika aku bilang tidak? Tidak, kalau begitu kami akan membunuhmu dulu, lalu dia datang. Apakah ini orang-orang tidak berguna di bawahmu? Kakak Hu, ada apa denganmu? Orang-orang ini terlalu tidak berguna. Jika kita tidak bisa membunuh Qin Yang hari ini, aku beritahu kau. Mari kita lihat bagaimana kau menjelaskannya kepada tuan kedua. Diam, orang tak berguna sepertimu tidak punya tempat untuk bicara di sini. Lepaskan dia. Bagaimana jika aku tidak melepaskannya? Kalau begitu jangan salahkan aku jika tidak sopan. Seniman bela diri kuno. Qin Yang, kau pikir kau satu-satunya seniman bela diri kuno? Aku juga. Sudah lama aku tidak turun tangan. Secara pribadi, Qin Yang, sejak aku diusir dari sekte guruku, kau adalah orang pertama yang secara pribadi ku hadapi. Merasa senang. Tinju harimau. Nat, kau hebat. Kau bahkan mengenali tinju harimau. Kau dari 5 sekte Raskan. Dulu aku adalah. Tapi aku membunuh adik seperguruanku yang tidak berguna itu. Dan diusir dari sekte. Sekarang aku bekerja untuk keluarga Ye. Aku akan membunuhmu. Apa yang kau lakukan padaku? Tidak ada apa-apa. Hanya ingin kau tidur nyenyak. Kakak ipar. Julang, kau baik-baik saja. Kakak ipar. Bisakah serangga Qin Shanhai itu kabur? The film was Jangan bunuh aku. translated Jangan and bunuh aku. narrated by M. Media. Keluarga Ye memaksaku, itu tidak ada hubungannya denganku. Kakak ipar. Apa-apa ini? Ini adalah David Ilahikin, kali ini, Anda telah memberikan jasa yang besar. Dengan membantu kami memutus sarang produksi keluarga Ye. Ruang produksi. Tuan Tuayul. Anda terlalu memuji saya. Aku menemukannya secara kebetulan kali ini. David Ilahikin, Anda terlalu rendah hati. Pihak atasan sudah mengambil alih kendali atas sarang produksi ini. Sarang produksi ini. Ini adalah bukti yang sangat penting. Bukti. Tidak akan lama lagi, kita akan membasmi keluarga Ye, Momokimi, dan mengembalikan kedamaian ke kota Jian. Tuan Tuayun, dengan jasa sebesar ini, apakah ada bonus? Bonus. Apa yang kau bicarakan? Tuan Tuayul. Julang berbicara tanpa berpikir. Tolong jangan terlalu memedulikannya. Apa? Jadi Anda culan? Adik Donyakin. Saya baru-baru ini mendengar bahwa grup Kincu Anda sedang ditekan oleh keluarga Lin. Benar, aku hampir bangkrut. Tuan Tuaye, bisakah kau meminjamiku uang? Bocah, Anda tidak perlu menyebutkan soal meminjam uang lagi. Saya bisa menggunakan kekuatan keluarga Yue kami untuk memberikan Anda sedikit bantuan. Benarkah? Tuan Tur, kau tidak bisa menipuku. Junior ini. Anak dari keluarga Chu, saya tidak akan berbohong kepada Anda.
Tidak berguna, mereka semua tidak berguna. Baiklah, kau Qinlang. Karena kau ingin bermain denganku, aku akan bermain denganmu sampai akhir. Siapa itu? Ini dokumen untuk ketua. Baiklah. Siapa kau? Tuan muda kedua, apakah itu dia? Apa yang ingin kau lakukan? Ya, bawa dia pergi. Apa yang ingin kau lakukan, tolong? Kau berani menggigitku. Kau orang mati. Apa yang ingin kau lakukan? Siapa kau? Tolong, tolong. Diam. Siapa kamu? Jika kau berteriak lagi, aku akan memotong lidahmu. Jika wanita ini terus berteriak, itu akan menarik perhatian. Pingsankan Dian dan bawa dia pergi. Mengapa pintu kita terbuka? Yu. Kakak ipar, aku tidak bisa menghubungi kakakku. Tabib Ilahi Qin? Apakah Nyonya Qin ada di rumah? Yu hilang. Ini gawat. Apa maksudmu? Apa yang terjadi pada kakakku, katakan padaku. Bawahanku yang kuutus untuk memantau keluarga Ye baru saja datang melapor, mengatakan mereka melihat seseorang yang sangat mirip dengan Nyonya Qin dibawa ke tempat karaoke kota kekaisaran. Aku tidak yakin apakah itu Nyonya Qin, jadi aku datang untuk memastikan. Keluarga Ye menculik adikku. Xiao Yu, berikan aku alamat tempat karaoke itu. Keluarga Ye. Jika Yui menderita sedikit pun bahaya, aku akan buat klanmu bayar nyawa. Kau sudah bangun. Siapa kamu? Jangan gugup. Kami sama sepertimu. Semua ditangkap dan dibawa ke sini oleh mereka. Tempat apa ini? Kami juga The film tidak was tahu. translated and narrated by M Media. Apakah ada yang lain? Hanya kami bertiga. Kau yang terakhir dibawa masuk. Dia yang kedua dibawa masuk. Namanya Xiao Luo. Dia seorang mahasiswa. Saat Xiao Luo baru saja dibawa masuk, dia mencakar orang-orang mereka dengan kukunya, dan dipukuli dengan parah, dan diseret keluar oleh kelompok binatang buas itu. Mereka. Siapa mereka? Mengapa mereka menangkap kita? Kami juga tidak tahu. Tapi kurasa, mereka adalah pedagang manusia. Kami adalah barang yang mereka tangkap. Jangan pukul aku. Aku salah. Tolong jangan pukul aku. Siapa Cuyo? Aku Cuyu. Kemarilah. Apa yang sedang kamu lakukan? Bersikaplah yang baik. Tuan muda kedua, kami membawa Cuyu padamu. Halo Nyonya Kier. Siapa kamu? Siapa aku tidak penting. Yang penting adalah suamumu menyinggung orang yang tidak seharusnya. Buat dia meminumnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Jangan. Apa yang kau tunggu? Apa kau yakin ini di sini? Orang-orang kami sudah memantau di sini sejak lama. Ini adalah tempat perdagangan manusia. Nyonya Qin dan gadis-gadis lain yang ditangkap semuanya ada di sini. Di mana mereka? Tempat karaoke ini memiliki ruang bawah tanah. Setelah mereka menangkap orang, mereka biasanya mengunci mereka di ruang bawah tanah, tapi di dalamnya dijaga ketat. Tabib Ilahi Qin, ada berita. Yi Gucheng juga ada di tempat karaoke itu, dan dia membawa Nyonya Qin ke sebuah kamar pribadi. Xiao Yu, kau dan Julang pergi ke ruang bawah tanah dulu, untuk menyelamatkan yang lain. Kakak ipar, bagaimana denganmu?
Aku akan menyelamatkan Yue Yue. Tuan, apakah kau sendirian? Apakah kau punya reservasi? Aku mencari seseorang. Siapa yang kau cari? Mereka ada di kamar pribadi yang mana? Ye Guchen. Kau teman Tuan Ye? Ada yang bisa kubantu? Aku di sini untuk membunuhnya. Usir dia. Patahkan anggota tubuhnya. Berhenti. Aku memperingatkanmu. Ini adalah wilayah keluarga Ye. Apakah kau mencari mati? Seseorang membuat masalah di aula. Di mana Ye Guchen? Bos ada di lantai 2. Bawa aku ke sana. Ini gawat. Mengapa kau panik? Tidak bisakah kau lihat aku sedang sibuk bermain? Seseorang membuat masalah. Patahkan anggota tubuh pembuat onar itu. Usir saja mereka. Mengapa kau panik? Pengawal kita tidak bisa mengalahkannya. Semua. Mereka tidak bisa menghentikannya. Tuan muda kedua tidak berguna. Benar-benar sekumpulan orang tidak berguna. Apa gunanya kalian bagiku? Pembuat onar itu. Siapa identitasnya? Berani-beraninya membuat masalah di wilayah keluarga Ye kita. Dia bilang dia tahu dan juga bilang bahwa dia datang untuk membunuhmu. Tuan muda kedua. Pergi. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Tuan muda kedua. Minggir. Qin Yang. Ye Guchen. Yue Yue. Hati-hati. Qin Yang. Aku tidak The menyangka film was kau, translated ipar yang and tidak berguna narrated ini, by M Media. ternyata memiliki kekuatan seperti ini sekarang. Kamu juga seorang seniman bela diri kuno. Bagaimana menurutmu? Yang tidak kuduga adalah Xiaohu dari sekte Shangwu itu ternyata bukan tandinganmu, Nah. Keluarga Yenmu memperdagangkan orang. Mereka semua benar-benar sekelompok. Tidak, Qin Yang. Disitulah letak kesalahanmu. Keluarga Yi kami hanya memurnikan obat dan membuat persembahan. Itu saja. Persembahan. Ya benar, persembahan apa yang kau pikirkan terjadi pada gadis-gadis yang diculik keluarga Yi kami ini. Kemana semua orang pergi? Itu adalah sekte yang tidak akan pernah bisa kau sentuh seumur hidup ini. Istrimu beruntung bisa dipersembahkan ke sekte. Ini adalah keberuntunganmu, Nan. Awalnya, Chu Yue bisa saja dipersembahkan 3 tahun kemudian. Karena kemunculanmu, aku sekarang harus mempersembahkannya kepada sekte lebih awal. Sekte mana? Kau tidak pantas. Qin Yang, hanya ini yang kau punya. Qin Yang, kamu baik-baik saja. Yue Yue. Aku baik-baik saja. Qin Yang, haruskah aku melemparkan MI ke sungai untuk memberi makan ikan, atau menggunakanmu untuk menguji obat? Dasar anjing, kau berani bangun. Berhenti. Minggir. Yue Yue. Ye Guchen. Aku akan membunuhmu. Bagus, sangat bagus. Qin Yang, kau sendiri yang mencari mati. Ye Guchen. Bukan hanya kamu yang tahu cara menggunakan racun di sini. Qin Yang. Bergerak lagi dan mati. Apa nama sekte itu? Bicara. Kakak ipar. Apakah kau membunuh seseorang? Dia hanya keracunan, dan seluruh tubuhnya lumpuh. Itu saja. Aku tidak melukainya. Yuyu, kamu baik-baik saja. Kakak. Qin Yang, mereka juga memenjarakan 2 gadis. Cepat selamatkan mereka, Qin, selamatkan mereka.
Yue. Kakak, jangan khawatir. Kedua gadis itu, keluarga Yue dan aku sudah menyelamatkan mereka. Keluarga Yue sudah membawa kedua gadis itu ke rumah sakit. Pelacur keluarga Ye. Salah satu gadis itu penuh luka. Julan, pergi beritahu Tuan Tua Yue. Ye Gucheng telah dilumpuhkan olehku. Beritahu dia untuk datang membereskan kekacauan ini. Tidak perlu. Kakak ipar, pasukan utama keluarga Yue akan segera tiba. Tempat karaoke ini adalah perdagangan manusia keluarga Ye. Bukti utama, aku cukup penasaran. Apa sebenarnya yang dilakukan keluarga Ye-mu? Perbuatan kotor apa? Ceritakan padaku. Pergi sana. Jika kau tidak mau bicara, ya sudah jangan bicara. Kenapa harus begitu galak? Julan. Berhenti bermain, ayo kita pergi dulu. Seseorang akan datang menanganinya nantikan. Qin Yan, kau tidak berpikir, ini adalah akhirnya kan? Kakak Yue. Yue. Kakak ipar, bagaimana keadaan kakakku? Qin Yan, berhentilah berjuang. Racun ini sama sekali tidak bisa disembuhkan. Ye Gucheng, apa sebenarnya yang kamu lakukan pada Chu Yue? Hanya sejenis anestesi khusus. Untuk mencegah gadis-gadis yang disuplai, melarikan diri atau bunuh diri. Itu diformulasikan secara khusus oleh para petinggi di atas. Tidak ada penawarnya. Wanitamu, seumur hidupnya, tidak akan pernah bangun. Di mana penawarnya? Kenapa aku harus memberitahumu? The film Ye was Gucheng, translated apa and kamu takut narrated aku by tidak M akan Media. membunuhmu? Kakak ipar. Qin Yan, bukankah kau sangat kuat? Aku memberitahumu. Wanitamu tidak memiliki penawar. Dia tidak akan pernah bangun seumur hidupnya. Di mana penawarnya? Tapi pilih Kill. Penawarnya ada pada keluarga Ye. Keluarga Ye. Ya, kami memiliki orang yang ditempatkan di keluarga Ye. Kami mendapatkan informasi. Hanya Yi Liancheng yang memiliki penawar semacam ini, tapi hanya ada 1 dosis. Tuan Tua Yue. Tolong, kamu dan Chulan, bantu aku menjaga Yue. Kakak ipar, apa yang kau lakukan? Aku akan pergi ke keluarga Ye. Pergi ke keluarga Ye. Qin Yan, bocahmu itu benar-benar tidak tahu batasannya. Tahukah kau bahwa keluarga Ye kami memiliki sosok yang sangat penting di sini hari ini? Aku tidak peduli seberapa hebat orang penting di keluarga Ye-mu. Selama kamu menyentuh keluargaku, aku tidak akan membiarkan satupun dari kalian lolos. Bagaimana persiapan persembahan tahun ini? Tuan muda kedua berkata, hanya ada 3 tahun ini. Cepat pergi tangkap orang untukku. Ya. Tuan muda, ini gawat. Tuan muda kedua dia. Kenapa kamu begitu gelisah? Langit tidak runtun, bicaralah pelan-pelan. Tempat karaoke kota kekaisaran kami telah disegel oleh keluarga Yue. Tuan muda kedua telah jatuh ke tangan keluarga Yue. Apel. Keluarga Yue. Kamu ingin mati kan? Tidak berguna kalian semua, sekelompok orang tidak berguna. Untuk apa kalian berdiri saja? Cepat bawa orang dan bawa Gucheng keluar untukku. Kepala keluarga, ini gawat. Ada apa sekarang? Keluarga Yue dan Qin yang menyerang keluarga Ye. Mereka ada di luar gerbang keluarga Ye sekarang. Qin Yan, beraninya kamu. Kamu benar-benar berani menyerang keluarga Ye. Gucheng, bagaimana kabarmu? Kakak, aku baik-baik saja. Aku diracuni oleh Qin Yang. Aku tidak punya kekuatan di tubuhku sekarang. Kamu, Ye Liancheng, saudaramu baik-baik saja. Aku tidak berniat membunuhnya. apa? Jadi, haruskah aku berterima kasih padamu? Yi Liancheng, apakah kau masih akan berjuang? Pabrik keluarga Yimu dan sarang perdagangan manusia sudah dihancurkan olehku. Bisnis keluarga Ye juga sudah ditekan oleh keluarga Yue. Bukan begitu? Apa kalian anggota keluarga Yue sangat ingin mati? Yi Liancheng, bukan keluarga Yu kita yang akan mati sekarang. Keluarga Yimu yang akan mati sekarang. Seseorang
4 seniman bela diri kuno. Mungkinkah mereka semua seniman bela diri kuno dari sekte King Yun? Mereka seharusnya bukan seniman bela diri kuno dari kota Jing. Xiao Yu, mundurlah. Aku akan mengurus ini. Tabib Ilahi Qin, kau sedikit meremehkanku. Aku juga seorang seniman bela diri kuno. Karena kamu juga seorang seniman bela diri kuno. Di balik setiap keluarga tersembunyi, ada dukungan dari sebuah sekte. Ada apa terkejut? Ya, cukup terkejut, aku tidak menyangka. Kamu bersembunyi begitu dalam. Aku bukan satu-satunya yang bersembunyi dalam-dalam. Tapi Tabib Ilahi Qin, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, keluarga Yu kami akan mendukungmu. Bunuh mereka untukku. Terima kasih. Ye Lian Che. Sudah waktunya kita menyelesaikan masalah kita dengan benar. Qin Yan, mari kita bicarakan ini baik-baik. Bukan aku yang menjebakmu dan mengirimmu ke penjara 3 tahun lalu. Itu Qin Shanhei. Qin Shanhei yang ingin kau menanggung kesalahannya. Di mana penawarnya? The Hati-hati. film was translated and narrated by M Media. Xiao Yu, siapa dia? Aku tidak tahu, tapi aku memperkirakan. Dia adalah kekuatan di balik keluarga Ye. Tuan pelayan, bagaimana persembahan keluarga Ye disiapkan? Tuan, bisakah kami diberi waktu beberapa hari lagi untuk obati keluarga Ye kami? Maksudmu? Persembahan 10 gadis tahun ini tidak cukup. Tuan, keluarga Ye kami awalnya menyiapkan 10 gadis. Tapi apa? Tapi mereka disigat. Tidak berguna. Tuan, saya mohon, berikan keluarga Ye kami beberapa hari lagi. Keluarga Ye kami pasti akan mempersembahkan gadis-gadis itu kepadamu. Kau baru saja bilang mereka disigat. Ya. Dialah yang mencegat mereka. Bocah, apakah kau yang mencegat persembahan keluarga Ye? Siapakah orang terhormat ini? Dilihat dari kemampuanmu, kau seharusnya dari 5 sekte atas. Karena orang terhormat ini tahu, aku dari 5 sekte atas. Kamu pasti juga seorang seniman bela diri. Berhentilah bicara omong kosong. Jika kau tidak ingin mati, cepatlah pergi. Xiao Yu. Beraninya seekor semut mencoba melawanku. Siapa kau? Kenapa kau bisa menggunakan seni bela diri sekte kami? Siapa sebenarnya kamu? Mengapa kamu menggunakan jarum racun dari kitab abadi medis? Menarik. Saya tidak menyangka datang ke keluarga Ye untuk mendapatkan keuntungan tak terduga. Tabib Ilahi Qin, tolong periksa penyakit saya. Penyakitmu bukan lagi masalah besar. Ingat saja untuk lebih banyak istirahat saat kamu kembali nanti. Terima kasih, Tabib Ilahi Qin. Tidak masalah. Tabib Ilahi Qin, lihat. Ini adalah Ada 100 miliar di kartu ini. Anggap saja ini sebagai tanda kecil bakti saya kepada Anda. pembayarannya sesuai kesepakatan sebelumnya. Baiklah, kamu bisa kembali dulu. Aku masih perlu istirahat. Ya. Kitab abadi medis. Aku hampir selesai mempelajarinya. Tapi apa sebenarnya sutra hati gerbang suci ini? Apa itu?
Bagaimana Anda merawat pasien itu? Dengan mudah, aku menyembuhkannya dalam 10 menit. Setelah pasien itu disembuhkan olehku, dia masih harus memberiku 100 miliar. Tapi guru, apa sebenarnya sutra hati gerbang suci yang kamu berikan padaku ini? Apa itu? Bukankah kitab abadi medis sudah cukup? Nah, sutra hati gerbang suci ini adalah puncak karya hidup orang tua ini. Ini bahkan lebih kuat The dari film kitab was abadi medis itu. translated and narrated by M Media. Sutra hati gerbang suci ini. Apakah itu benar-benar semujarab itu? Seni pengobatan tidak sesederhana yang Anda kira. Menyelamatkan orang dan meracuni orang hanya sebatas pikiran. Saat kau terkena racun yang tak bisa kau sembuhkan, cukup gunakan sutra hati gerbang suci. Yin dan yang saling menghasilkan, kesulitan dan kemudahan saling melengkapi. Segala sesuatu, semua racun, memiliki metode untuk mendetoksifikasinya. Ini adalah sutra hati gerbang suci. Siapa sebenarnya Anda? Mengapa Anda mengetahui sutra hati gerbang suci? Tidak mungkin. Di dunia ini, hanya ketua sekte yang bisa menggunakan sutra hati gerbang suci. Apa nama sekte yang kamu sebutkan itu? Anda benar-benar mengetahui sutra hati gerbang suci dan kitab abadi medis. Anda benar-benar tidak mengenal sekte ini. Apa? Lalu di mana Anda berkultivasi? Semua hal ini. Bukan urusanmu. Aku tidak berniat membunuhmu. Itu hanya akan membuat tubuhmu tidak bisa bergerak selama 3 jam. Sek di belakangmu. Kekuatan macam apa itu? Dia kabur. Ye Lian Cheng. Qin Yang, jangan bunuh aku. Hai Qin Yang. Selama kau tidak membunuhku, keluarga Yeku bersedia menjadi sapi dan kudamu. Aku, Ye Lian Cheng, bisa menjadi anjingmu seumur hidup. Di mana penawarnya? Penawar. Itu penawar yang kamu berikan pada gadis-gadis itu. Setiap kali kamu menculik dan meracuni mereka. Ada di keluarga Ye. Aku akan mengambilnya untukmu. Aku akan mengambilnya untukmu. Qin Yang. Aku pasti akan menguliti kulitmu. Tuan pelayan. Tuan. Ada apa denganmu? Ada apa dengan Anda, Tuan? Cepat bawa saya kembali ke sekte. Saya ada urusan mendesak untuk dilaporkan kepada ketua sekte, Tuan. Tapi saya saat ini. Saya sudah menyembuhkan racun Anda. Cepat bawa saya pergi. Bagaimana perkembangan masalah keluarga Ye? Kekuatan keluarga Ye pada dasarnya telah sepenuhnya dimusnahkan oleh keluarga Yu. Keluarga Ye dan Qin Shanhei semuanya dikenai sanksi karena memproduksi dan memperdagangkan manusia. Bagaimana dengan Ye Lian Cheng? Meninggal. Dia sudah mati. Ya, meninggal. Apa yang terjadi? Tuan Tua Yue dan saya ingin bertanya kepadanya tentang kekuatan di baliknya. Siapa sebenarnya itu? Tapi sehari sebelum interogasi, dia meninggal. Keluarga Yue memberitahu saya itu racun. Kakak ipar Ye Guo Cheng hilang. Keluarga Yue dan saya mencari Jiang City kemana-mana, tapi tidak bisa menemukannya. Seolah-olah dia lenyap di telan bumi. Dia mungkin dibawa pergi oleh kekuatan di belakangnya. Kekuatan di balik keluarga Ye. Siapa sebenarnya itu? Aku juga tidak tahu. Tapi aku samar-samar merasa kekuatan di belakang keluarga Ye berkaitan denganku. Ketua sekte, murid luar Ye Guo Cheng telah tiba. Biarkan dia masuk. Ya. Ketua sekte. Gu Cheng. Saya dengar keluarga Ye Anda dihancurkan. Dan OPT tahun ini hilang lagi kan? Ketua sekte, mohon maafkan saya, ketua sekte. Itu Qin Yang, si tidak berguna itu yang melakukannya. Dialah yang merebut OPT yang dipersembahkan keluarga Yi kami, Qin Yang. Saya dengar Qin Yang dari Jiang City itu juga bisa menggunakan teknik kultivasi sekte kita. Kitab abadi medis. Ya, Tuan. Saya tidak tahu di mana dia mempelajarinya. Saya curiga, apakah ada mata-mata internal di sekte kita? Mata-mata internal.
Bagaimana dengan Sutra Hati Gerbang Suci? Mengapa dia juga mengetahui Sutra Hati Gerbang Suci? Baiklah, Anda boleh pergi. Masalah ini bukan salah Anda. Terima kasih, Ketua Sekte. Sepertinya, Guru, orang tua itu belum mati. Saya tidak menyangka saya ternyata punya adik seperguruan.